Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ardimatika. Baiklah teman-teman, pada video kali ini berjumpa lagi bersama Ardimatika. Kita akan membahas lagi video mengenai induksi matematika. Sebelumnya kita sudah banyak membahas ya, beberapa video gitu sudah dijelaskan mengenai konsep induksi matematika sampai ke penerapan induksi matematika. Nah, sudah dijelaskan juga di video sebelumnya bahwa penerapan induksi matematika itu kalau kalian menggunakan buku K13 di sekolahnya itu di sana disebutkan ada 3 gitu ya. Yang pertama itu pada barisan bilangan, kemudian yang kedua pada keterbagian, kemudian yang ketiga adalah ketaksamaan. Nah, pada penerapan pada barisan bilangan sudah kita bahas ya, banyak sekali soalnya, bisa kalian tonton di video lainnya di channel ini atau langsung bisa di sini ya, klik ini. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas bagaimana sih penerapan induksi matematika itu di dalam keterbagian seperti itu. Namun seperti biasa ya, sebelum kita lanjut membahas materinya, jangan lupa di like, di subscribe dulu channel Ardimatika agar lebih berkembang lagi, sehingga nanti kami lebih semangat lagi mengupdate konten-konten matematika untuk kalian biar semangat belajar ya. Nah, langsung aja yuk kita bahas ke materinya seperti apa. Oke. Nah, untuk untuk penerapan induksi matematika di keterbagian itu biasanya kita diminta untuk membuktikan bahwa suatu bilangan itu habis dibagi suatu bilangan seperti itu ya. Nah, sebagai contoh di sini ada ini, kita diminta untuk membuktikan 5 pangkat n dikurang 1 habis dibagi 4 untuk semua bilangan bulat positif n ya. Tentu saja menggunakan induksi matematika. Nah, seperti biasa ya, selalu saya tekankan bahwa untuk membuktikan dengan induksi matematika 3 hal atau 3 langkah yang harus kalian ingat. Yang pertama apa? Oke, yang pertama adalah tunjukkan benar untuk n sama dengan 1 gitu, atau berapa saja boleh sih, maksudnya tergantung awalannya nanti gitu ya. Tapi karena di sini bilangan positif n, ya udah kita mulai dari 1 seperti itu ya. Oke, jadi yang pertama kita tunjukkan untuk n sama dengan 1 ya. Untuk n sama dengan 1 apakah benar ya? Berarti 5 pangkat n ya, 5 pangkat n dikurang 1 itu sama dengan n-nya kita ganti dengan 1. Jadi 5 pangkat 1 dikurangi 4. Ini sama dengan 4. Apakah 4 habis dibagi 4? Ya jelas ya. Karena 4 habis dibagi 4, ini biasanya notasi habis dibagi kayak begini. Ini kan ya. 4 habis membagi 4 ya, maka berarti untuk n sama dengan 1 benar gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya asumsikan benar gitu ya. Asumsikan untuk n sama dengan k benar gitu ya. Untuk n sama dengan k benar. Ya, artinya apa? Kalau asumsinya ini benar, berarti 5 pangkat k dikurang 1 habis dibagi 4 gitu ya. Habis dibagi 4 gitu ya, atau bisa ditulis gini, 4 membagi 5 pangkat k dikurang 1. Tapi nantilah di matematika tingkat lanjut, kalau kalian nanti misalnya belajar ke tingkatan lebih lanjut, di sini nanti menemukan notasi seperti ini ya. Tapi untuk di SMA kita pakai dulu aja, 5k kurang 1 habis dibagi 4 ya. Nah, sekarang akan kita tunjukkan gitu kan, akan ditunjukkan untuk n sama dengan k tambah 1 juga benar gitu ya. Nah, artinya apa? Ya, jika untuk n sama dengan k tambah 1 benar, berarti kita ganti n-nya dengan k tambah 1 gitu ya. Jadi 5 pangkat k tambah 1 dikurang 1 itu habis dibagi oleh 4. Oke, ini yang akan kita tunjukkan, tujuan akhirnya kita adalah ini. Nah, bagaimana caranya? Berarti kita harus
uprek-uprek gitu ya. Kita uraikan gitu. 5K tambah 1 dikurang 1 ini sehingga kelihatan kalau memang si 5K tambah 1 kurang 1 ini habis dibagi oleh 4. Oke, gimana caranya? Coba ya. Sekarang ini 5K tambah 1 dikurang 1. Ini saya tulis ulang ya, 5 pangkat K tambah 1 dikurang 1. Ini kan sama dengan apa? Ingat bahwa di video di channel ini juga kita sudah membahas tentang perpangkatan. Itu kalau misalnya kita punya A pangkat M dikali A pangkat N, ini sama dengan A pangkat M ditambah N ya. Nah, perhatikan nih, pangkatnya kan K tambah 1 gitu kan. Ternyata pangkatnya adalah penjumlahan dua bilangan. Ya udah, yang ini bisa kita ubah jadi gini kan, berdasarkan sifat yang ini 5K tambah 1-nya bisa kita ubah jadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1. Sampai di sini bisa dipahami ya, berdasarkan sifat ini. Nih. Jadi ini maksudnya kalau misalnya kita punya A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N, berlaku juga sebaliknya gitu. Jadi kalau kita punya ini A pangkat M ditambah N, ya bisa kita tulis menjadi A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, makanya tadi yang 5K ini, yang ini 5 pangkat K tambah 1, ya bisa kita tulis jadi 5 pangkat K dikali 5 pangkat 1 berdasarkan sifat yang ini. Gitu ya. Nah, ya kurang satunya belum ya. Jadi ini kurang 1 yang ini. Nah, sampai sini gimana? Sampai sini 5 pangkat 1 atau kita tukar aja nggak apa-apa ya. Ini 5 pangkat 1 kan 5 ya. 5 dikali 5 pangkat K dikurangi 1. Nah, tujuan akhirnya kita adalah memperlihatkan bahwa yang ini habis dibagi 4. Ya, bagaimana caranya? Ya, kita harus mencoba-coba gitu. Bagaimana caranya agar muncul kelipatan 4 di sini. Ya, muncul kelipatan 4. Kelipatan 4 apa? 4, 8 gitu ya. Ya, paling kecil, yang paling mudah 4 aja gitu kan. Nah, gimana caranya? Yang 5 ini bisa kita ubah dong menjadi berapa? 4 tambah 1. 4 tambah 1 kan kelipatan 4 kan kelipatan 4 gitu ya. Jadi 5 ini kita ubah jadi 4 tambah 1 ya. Kemudian dikali 5 pangkat K yang ini. Kemudian dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang yang ini bisa kita kalikan kan jadi 4 dikali 5K. Ingat, misalnya kalau kita punya A ditambah B dikali C, itu kan sama dengan yang ini A kali C, AC, bukan ya. Nah, yang ini, cocok dah ya, cocok dah. Yang ini A kali C, ya berarti AC ya, AC, kemudian B kali C, berarti BC gitu. Nah, ini juga gitu. Berarti kalau begitu yang ini bisa kita kali nih, 4 dikali 5K, kemudian ditambah 1 kali 5K. Jadinya 4 dikali 5K itu ditambah 1 dikali 5K ya. Jadi 5K dikurangi 1. Oke. Nah, sekarang yang ini apa? Karena ini kan kelipatan 4, karena 4 dikali sesuatu, dia 5K-nya itu suatu bilangan ya. Karena 4 dikali 5 ya berarti yang ini kelipatan 4 dong. Maksudnya habis dibagi 4 dong ya. Oke. Nah, ini juga habis dibagi 4. Coba saya tulis ya. Karena bentar di sini. Lanjut di sini ya. Karena ini 4 dikali 5 pangkat K habis dibagi 4. Kemudian dan 5 yang ini juga habis dibagi 4. Dan 5 pangkat K dikurang 1 habis dibagi 4. Tahu dari mana? Tahu dari mana kalau yang ini habis dibagi 4? Ya dari asumsi kan ini. Kan kita udah asumsikan bahwa untuk N sama dengan K benar, bahwa 5 pangkat K kurang 1 nih, 5 pangkat K kurang 1 habis dibagi 4. Oke? Karena kita udah asumsikan benar, ya udah tinggal pakai ya, 5K dikurang 1 habis dibagi 4. Ya berarti yang ini tambah ini ya habis dibagi 4 juga kan. Berarti 4 kali 5 pangkat K ditambah 5K kurang 1, bukan, kurangnya di bawah ya.
Nah, dikurang 1. Nah, ini sama dengan apa? Ini kan sama dengan ini tadi, yang ini ya. Berarti yang ini juga sama dengan ini kan. Ya, jadi ini sama dengan 5 pangkat K ditambah 1 itu dikurangi 1 habis dibagi 4 juga gitu ya. Habis dibagi 4. Oke, tujuannya kita tercapai. Ya, bahwa untuk N sama dengan K tambah 1, 5K tambah 1 dikurang 1 juga habis dibagi 4. Jadi kita sudah menunjukkan bahwa tiga langkah ini ya, 3 langkah induksi ini. Ya, berarti kalau sudah seperti itu, maka kesimpulannya apa? Terbukti gitu ya. Seperti itu. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Jika belum, nanti kita coba lagi bahas beberapa soal lagi mengenai penerapan induksi matematika dalam keterbagian. Oke? Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi pembahasan mengenai salah satu penerapan induksi matematika dalam membuktikan suatu formula ya, khususnya di keterbagian. Di video berikutnya kita akan coba lagi bahas mengenai penerapan induksi matematika dalam keterbagian. Oleh karenanya, tetap di channel Ardimatika agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari kami. Jangan lupa dinyalakan lonceng notifikasinya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Salam matematika.